Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri merupakan karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tentu kalian tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu untuk menghitung-hitungnya. Kita tidak diperintah oleh Allah untuk menghitung-hitung nikmat tersebut, tetapi kita diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Bahkan di dalam Al-Quran juga Allah memberikan janji bagi mereka hamba-hambanya yang pandai bersyukur, nikmat itu akan ditambah dari sisi kualitasnya, yaitu nilai keberkahannya, dan ditambah pula dari sisi kuantitasnya, jumlah nikmatnya. Sebaliknya, bagi mereka hamba-hamba Allah yang kufur nikmat, tidak bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan, Allah memberikan ancaman dengan azab yang sangat pedih. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di surat Ibrahim, surat yang ke-14, tepatnya di ayat yang ke-7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang inti daripada ayat ini adalah, jika kalian bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Jika kalian kufur, sesungguhnya azabnya Allah sangatlah pedih. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, semestinya kajian kita
berada pada setiap tanggal 30. Tapi karena satu dan lain hal, karena kami uzur, sehingga kajian ini dimajukan di Kamis yang keempat, pekan yang keempat di setiap bulannya. Dan pada bulan ini kita jatuh di tanggal 27 Januari 2022 Masehi. Bapak Ibu sekalian, kajian kita di majelis taklim ini pembahasannya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Mubtilatul A'mal fi Daw'il Qur'anil Karim wa Sunnah As-Sahihah Al-Mutahharah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas seperti buku yang ada di tangan saya ini, yaitu Penyebab Rusaknya Amal Menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang Sahih. Jadi isi buku ini adalah tentang parasit-parasit amal, perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus amal kebajikan kita. Di dalam buku ini disebutkan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak amal soleh kita, yang sudah kita lakukan bersusah payah di muka bumi ini, sehingga nanti di hari kiamat dia tidak mendapatkan apa-apa, rugi. Amal solehnya terhapus, amal kebajikannya hilang karena parasit-parasit amal ini. Nah, dari materi-materi bulan-bulan yang lalu, beberapa kali pertemuan kita di majelis taklim ini, saya sudah menyampaikan yaitu pembatal atau perusak amal yang kedua. Sehingga harapannya sore hari ini kita akan masuk pada pembatal amal atau perusak amal yang ketiga. Apa itu pembatal amal yang pertama? Perusak amal soleh kita yang pertama yaitu syirik, menyekutukan Allah. Nah ini, jadi ini dedengkatnya dosa ini, ya, dosa besar yang paling besar, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, syirik. Saya tidak akan ulangi lagi. Yang kedua, pembatal amal, perusak amal soleh yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya adalah riya. Beribadah ingin mendapatkan pujian, ibadahnya ingin dilihat orang, dan sum'ah, beribadah karena ingin didengar orang, amalnya ingin mendapatkan apresiasi. Ya, jadi dia baru mau beramal kalau dipuji atau disanjung atau mendapatkan apresiasi. Kalau dia tidak mendapatkan itu, maka dia malas beribadah. Lah, orang yang riya dalam semua hal, sholatnya ingin dilihat orang, sodakohnya nilainya ingin diketahui orang, jumlahnya ingin didengarkan orang, semuanya bukan karena lillah, tapi karena linnas, karena manusia ibadahnya, maka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga amalnya tertolak. Nah, yang ketiga hari ini yang akan kita bahas, yaitu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang ketiga adalah yaitu pembatal amal, perusak amal, parasit amal yang nomor 3. Apa itu? Alman. Yaitu apa itu alman? Mengungkit-ngungkit kebaikan. Dan al-adha, menyakiti hati orang yang diberi kebaikan. Nah, jadi sekalian ini dua, ya. Jadi pembatal amal yang nomor 3 itu adalah alman dan al-adha dalam bahasa Arab. Apa itu alman? Alman adalah suka mengungkit-ungkit, undat-undat kebaikan yang pernah ia berikan. Dan yang kedua, wal adha, dan adha. Apa itu adha? Menyakiti hati orang yang diberi kebaikan. Nah, seperti itu.
Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di awal kajian kita, saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita membahas materi tentang perusak amal ini, selalu yang kita bicarakan dua perkara. Selalu begitu. Selalu begitu. Seperti nomor satu syirik, ya dua perkara lagi. Seperti yang kemarin, yaitu kajian terakhir, yaitu tentang riya, pembatal amal yang kedua, riya. Itu juga dua hal yang kita bicarakan. Apa sih dua hal itu? Yang pertama, dalil-dalil yang berbicara akan hal tersebut. Nah itu. Yang kedua, penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Seperti sekarang nih, yang kita bicarakan pembatal amal yang nomor 3. Mengundat-undat, ungkit-ungkit kebaikan yang pernah ia lakukan. Mengungkit-ungkit kebaikan. Yang kedua, wal adha. Apa itu adha? Menyakiti hati orang yang diberi kebaikan. Nah, ada dua yang akan kita bahas. Satu, dalil-dalil yang berbicara tentang orang kalau suka undat-undat, amalnya dihapus. Dalilnya, saya sebutkan satu persatu nanti. Sudah tuntas semua dalil, Qur'annya di mana, hadisnya di mana, baru pembicaraan kita tingkatkan. Yang nomor 2, penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Selalu begitu kalau kita ngaji. Pertemuan kita selalu gitu, selalu dua. Dalil-dalil, yang nomor 2, penjelasan-penjelasan. Gitu ya. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Baik, sekarang kita awali dulu pembahasan yang pertama. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan, yaitu dalil-dalil yang berbicara bahwa mengungkit-ungkit kebaikan dan menyakiti hati orang yang diberi kebaikan itu bisa merusak amal soleh kita, menghapus, membatalkan amal soleh kita. Di mana dalilnya? Dalilnya Bapak Ibu total hanya 4 saja. 1 dari ayat Quran, yang 3 hadis Nabi. Yang 1 dari Al-Quran, yang 3 hadis Nabi. Mari kita dengarkan. Siapa yang bantu? Silakan. Yang pertama adalah yaitu firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, yaitu suratnya surat Al-Baqarah. Kita dengarkan ya, surat Al-Baqarah itu surat nomor berapa Bapak Ibu? Surat nomor 2. Insya Allah kalau masih di awal-awal masih banyak yang hafal ya. Habis Al-Baqarah apa? Ali Imran. Habis Ali Imran apa? An-Nisa. Insya Allah masih apal-apal lah ya. Surat nomor 16 Bapak Ibu apa? Baru. Ya, butuh waktu untuk mengingat-ingat ya. Bagi yang sudah terbiasa langsung An-Nahl ya. Apalagi kalau sudah di atas 30. Nah, mulai ya sudah agak yaitu ingat-ingat apa itu suratnya. Kita lihat Al-Baqarah ayatnya ayat 262 sampai 264, langsung 3 ayat. 262 sampai 264. Ya, kita dengarkan. Saya bacakan ayatnya, siap penerjemahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha." Nah itu poinnya. Mannaw wala adallahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ayat 263-nya. Qaulun ma'rufun wa maghfirah wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha wallahu ghaniyun halim. Ini dua berapa tadi? 263. Terakhir 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha.
Tuh, diulang lagi. Kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Silakan 262 sampai 263 pelan-pelan, silakan. Ayo. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ulang lagi. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian Tidak mengiringi apa yang jangan dipotong ya. Tetap aja dibaca. Apa yang saya baca tetap diulangi. Ulang lagi. Kemudian Dari awal. orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Lanjut. Kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Stop. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nanti tak tunjukkan kepada panjenengan apa bedanya infak sama sodako. Ayat ini mengatakan infak, bukan sodako. Alladzina yunfiquna, berarti infak. Saya ulang ya, terjemahannya saya baca. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya, undat-undat. Dia tidak undat-undat. Dan menyakiti perasaan penerima. Mereka itulah, lanjut. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Asalkan tidak undat-undat. Dan tidak menyakiti hati perasaan orang yang menerima infak itu. Teruskan. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Lanjut ayat 263-nya. Silakan. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Teruskan. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Baik. Sekarang 264. Lanjut terakhir. Wahai orang-orang yang beriman, Perhatikan baik-baik. Apa larangannya? janganlah kamu merusak sedekahmu. Stop. Janganlah kamu merusak sedekahmu. Sodako sekarang. Ya. Ulang lagi, janganlah. Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya Dan menyakiti perasaan penerima. baik, apa katanya Allah? Diibaratkan apa? Orang itu kalau suka undat-undat, mengungkit-ungkit apa yang sudah ia berikan, terus nyakiti perasaan si penerima, diumpamakan apa oleh Allah, Mbak? Lanjutkan. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria. Karena riak. Terus. Atau pamer. Terus. Kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya apa, Mbak? Lanjutkan. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Nah, coba diambil dibayangkan ya. Batu yang licin, di atasnya ada debu. Setelah itu? Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Baik, batu itu ditimpa hujan lebat. Tentunya debu yang ada di atas batu itu tentunya lenyap, hilang. Maka lanjutkan. Maka tinggallah batu itu licin lagi. Teruskan. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Seperti itulah orang kalau suka undat-undat. Apa yang sudah ia berikan, pahalanya terhapus. Diumpamakan batu licin, di atasnya ada tanah, dihujani hujan lebat, sehingga menjadi licin kembali, alias tak bertanah, tak berdebu. Seperti itulah amalannya orang-orang yang suka berinfak, yang suka mengundat-undat. Nanti tak kasih contohnya. Lanjutkan, teruskan, Mbak. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ditutup ayatnya, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Makanya kalau ada di masyarakat kita orang yang saling berkata, kamu kalau ndak karena saya, gak iso ngene kon. Kabeh iki aku. Masjid ini Ustaz, kalau ndak saya yang ngurus Ustaz, gak beres ini Ustaz. Ada nggak yang kayak model-model gini? Ya, semua ini harus saya yang turun tangan Ustaz. Iya. Dulu Ustaz RT lama itu Ustaz, wah wis gak karu-karuan semenjak tak pegang itu Ustaz. Ada nggak yang kayak gini?
Ya, dia menyebut-nyebut amal solehnya. Ya, kalau ndak saya, atau lagi misalnya dia berkata kepada, misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, ya, misalnya dia mengatakan bahwasannya semua ini saya. Ya, kalau ndak saya, kamu ndak akan seperti ini. Ya, semua orang tuamu semua, kabe aku kabe. Ya, nah, mengungkit-ungkit kebaikan, ya, seperti itu, ya. Ada loh orang tua itu suka undat-undat, mama kurang apa sama kau nak? Kurang apa mama sama kau? Kemarin kau minta PS dibelikan sama papamu, kau minta sepeda mama belikan, apa buktinya? Semua mama semua, sambil gini-gini. Habis itu pahalanya. Habis. Nol. Zong. Zero. Kosong. Nggak dapat apa-apa. Seperti batu licin yang di atasnya ada debu tertimpa hujan lebat. Ya sudah habis. Oleh karena itu maka jangan suka undat-undat, mengungkit-ungkit pemberian. Ya. Itu kadang-kadang ada yang mengatakan, ya, ilingo kon biyen iki ya apa? Ilingo. Ya. Itu nah, ya jadi nggak boleh seperti ini, termasuk menyakiti perasaan, yaitu hati daripada si penerima kebaikan tersebut. Kan jadinya dia itu apa ya? Digitukan itu jadinya apa? Ya, nelangsa istilahnya ya. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Sekarang saya akan tunjukkan dari ayat yang tadi kita dengarkan. Surat apa tadi dalilnya? Al-Baqarah 262 sampai 264 mengandung 4 pelajaran. Mengandung 4 pelajaran. Ini masih dalil pertama loh. Kita tadi saya sudah janji ada 4 dalil Bapak Ibu. Ini masih dalil pertama dalam Al-Quran. Mengandung 4 pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah perbedaan infak dan sedekah. Seringkali kita itu rancu membedakan. Ustadz, ada zakat, ada infak, ada sedekah. Bahkan di masyarakat itu seringkali di spanduk-spanduk itu masjid menulis, kami menyalurkan ZIS Anda, ZIS Anda, ZIF, ya, ZIS, zakat, infak, sedekah Anda, ZIS. Apa sih Ustadz bedanya infak dengan sedekah? Kalau zakat jelas. Zakat itu ada perhitungannya Bapak Ibu. Zakat orang itu wajib terkena zakat. Syaratnya ya cuma 2. Nggak boleh dikurangi salah satu. Kurang 1 maka nggak wajib zakat. Syaratnya cuma 2 orang keluar zakat. Yang pertama sudah berjalan selama setahun penuh. Yang kedua sesuai dengan nisab 85 gram emas. Jadi kalau hartanya kurang dari itu, baik itu deposito atau emas yang dia, loh Ustadz, emas itu emas apa Ustadz? Emas yang kita pakai atau emas yang kita simpan? Ya semuanya di total. Loh berarti emas itu tiap tahun kena? Iyalah, Anda punya anting, Anda punya gelang, Anda punya kalung, Anda punya apa saja emas yang Anda pakai maupun yang Anda simpan. Asalkan itu jumlahnya 85 gram dan mengendap setahun, ya kena tiap tahun. Kena. Berapa itu? 2,5%. Ustadz, deposito itu kalau setara 85 gram emas, uang di deposito kena? Iya. Emas 1 gram itu 700 Ustadz. Lah kalau dikali 85, sekalian aja tak kalikan. 85 Bapak Ibu, 85 dikali 700 ribu, 59.500.000, anggap 60 juta. Uang saya 60 juta, ngendap setahun, kena. Uang saya tidak deposito Ustadz, uang saya di orang. Jadi dia itu utang sama saya, nggak bayar-bayar Ustadz. Itu gimana? Apa ya saya zakati? Uang saya di orang itu ada Ustadz 100 juta. Apa saya zakati? Ya iyalah, piutang. Sama dengan deposito itu. Nanti kan balik lagi ke Anda. Anggap Anda itu nanam uang ke orang itu. Sama dengan itu. Tetap piutang. Uang kita di orang. Tetap zakat.
Ustadz, belum waktunya setahun, uangnya tak pakai untuk berobat, tak pakai untuk biaya ini, sehingga berkurang jadi 40 juta. Apakah tetap nggak keluar zakat? Karena nilainya sudah berkurang. Ya, Ustadz punya rumah perlu dizakati. Ada apa punya rumah dizakati? Lah punya mobil, ngapain punya mobil dizakati? Kecuali kalau mau keluar sodako itu bebas ya. Kecuali kalau rumahnya itu dipakai kos-kosan. Nah baru. Rumahnya dikontrakkan. Nah baru. Tiap tahun kan dapat penghasilan. Nah itu. Namanya zakat penghasilan ya. Termasuk juga mobilnya direntalkan. Ya dapat penghasilan. Tapi kalau punya mobil nggak usah dikeluarkan zakat. Ya, baik kita lanjutkan ya. Jadi apa perbedaan infak dengan sodako? Jadi tinggal dua ini yang bikin kita rancu antara infak sama sodako. Ternyata kata para alim ulama, ini diperhatikan supaya ndak rancu. Infak itu Bapak Ibu, infak itu semua jenis pembelanjaan harta kekayaan. Itu namanya infak. Semua harta yang kita belanjakan, entah itu dibelanjakan di jalan Allah atau untuk maksiat, itu namanya infak. Semua harta yang kita keluarkan, keluar. Hartamu kau kemanakan? Ya tak pakai tadi belanja infak. Hartamu kau kemanakan? Ya kemarin aku kalah main judi. Na'udzubillah. Infak. Infak itu pembelanjaan harta kekayaan. Baik tujuan untuk tujuan yang benar maupun tujuan yang diharamkan. Itu namanya infak dalam bahasa Arab. Lu dalilnya ada, Ustadz ngomong begini. Ada. Dalilnya kita kasih. Coba dibuka surat 25 Al-Furqan. Surat nomor 25 Al-Furqan ayatnya 67. Surat 25 ayat 67. Kita lihat. Surat 25 ayatnya 67. Saya baca ya. Walladzina idza anfaqu. Infak. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Silakan. Dan termaksud hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Terus di antara keduanya secara wajar. Baik, jadi jelas yang namanya infak itu pembelanjaan harta, entah itu ini umum ini, baik tujuannya benar atau tujuan tidak benar. Saya tambahkan lagi. Coba dibuka kitab Shahih Targhib wa Tarhib. Nomor hadisnya 128. Shahih Targhib wa Tarhib jilid 1 nomor 128. Kita dengarkan baik-baik. Shahih Targhib wa Tarhib 128. Kita dengarkan ini. Ya. Ayo, coba apa itu? Silakan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi beliau bersabda, ya, tidaklah kedua kaki anak cucu Adam bergeser pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang 5 perkara. Baik, stop. Baik, saya akan jelaskan ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Dalam redaksi lain dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, tidak akan bergeser kaki seorang hamba kecuali dia akan ditanya oleh Allah tentang 4 perkara. Jadi 4 hal yang akan diaudit oleh Allah nanti di hari kiamat. Ini yang akan pertama kali ditanya oleh Allah. Yang pertama, an umrihi fima afna. Umurnya digunakan untuk apa? Yang pertama, umurnya digunakan untuk apa? Yang kedua, an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmunya. Ilmunya dia gunakan untuk apa? Lah yang ketiga ini ada kaitannya sama materi yang saya bahas ini tentang infak. Apa itu yang ketiga? An malihi, tentang hartanya. Min aina ikhtasabahu wa fima anfaqahu. Yaitu yang ketiga adalah an malihi. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya. Allah akan tanya, dari mana ia peroleh harta itu dan ia belanjakan. Infak. Ia belanjakan, ia infakkan kemana harta itu. Entah itu tujuan baik, entah tujuan tidak baik, akan ditanya oleh Allah. Infak itu. Berarti infak itu umum Bapak Ibu. Pembelanjaan harta secara umum Bapak Ibu. Ya, saya akan sampaikan lagi. Loh, lebih detail lagi ini. Surat nomor 8, ayo dibuka. Al-Anfal ayat 36.
Surat nomor 8 Al-Anfal ayat 36. Nih, ketemu jawabannya. Al-Anfal ayat 36. Orang kafir itu menginfakkan hartanya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Jadi dia mengeluarkan hartanya agar orang lain tidak beribadah, menghalang-halangi ibadah orang lain. Berarti dia menginfakkan hartanya tujuannya tidak baik. Makanya infak itu tujuannya baik ataupun tidak baik, itu tetap namanya infak. Bisa dipahami sampai di sini ya? Ayo dibuka, Mbak, langsung dibaca aja. Lahum, Allah berfirman, innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Loh, jelas sekali. Ayo. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Orang kafir menginfakkan hartanya untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Ya, jadi infak itu tidak identik yang baik-baik saja. Yang buruk juga namanya infak. Terus lanjut. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri. Dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Maksudnya dikalahkan? Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Duh, ya, yang selama ini dia menggelontorkan hartanya untuk yaitu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, ya, maka yaitu nanti mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Baik, sampai di sini jelas infak. Sekarang kalau sodako itu apa? Sodako itu semua perbuatan baik itu sodako. Loh, berarti sodako itu tidak identik dengan harta. Enggak. Kalau infak ada kaitannya sama harta. Kalau sodako tidak harus harta. Maaf ini, senyum kita kepada saudara kita itu apa namanya? Sodako. Senyum kita ke saudara kita itu sodako. Maaf ini, yarhamukallah, Bapak Ibu sekalian, menanam pohon tanaman, yang tanaman itu dimanfaatkan oleh hewan, oleh orang-orang yang lewat, itu panjenengan sodako. Jadi sodako itu tidak identik dengan harta. Semua kullu ma'rufin sodakoh, kata Nabi. Setiap perbuatan baik itu sodakoh. Mana dalilnya? Ayo dibuka. Dalilnya dibuka, yaitu Sahih Muslim nomornya 958. Ayo dibuka. Muslim 958. Nomor aslinya 1005. Yang kita baca ini nomor cetakan terjemahan. Ini yang cetakan terjemahan 958. Silakan. Dari Abu Syaibah radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda, isinya, setiap perbuatan baik atau ma'ruf adalah sedekah. Kullu ma'rufin sodako. Setiap perbuatan baik itu sodako. Ya, baca ukti 959 bawahnya 959. Ayo, silakan. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, betul, Abu Dzar. Beberapa orang sahabat Nabi SAW pernah berkata kepada beliau, silakan. Kaum hartawan dapat memperoleh pahala yang lebih banyak. Nah, mereka orang-orang miskin di zaman Nabi, mereka tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, enak jadi orang kaya itu, wahai Rasulullah. Orang kaya itu banyak pahalanya ketimbang kita, orang-orang miskin. Karena mereka banyak memiliki pahala. Mereka haji, mereka bisa umroh. Loh, ini kan juga pakai uang semua. Mereka bahkan zakat. Zakat kan pakai harta. Berarti pahalanya diborong mereka semua. Akhirnya Nabi berkata, lanjutkan aja Ukti, teruskan. Mereka sholat seperti kami sholat. Padahal orang kaya itu sholat, kami orang miskin juga sholat. Lanjut. Puasa seperti kami puasa. Orang kaya puasa Ramadan, orang miskin juga puasa. Cuman bedanya, lanjut. Dan bersedekah dengan sisa harta mereka. Itu yang kami tidak punya. Mereka bisa sodako, kita nggak bisa sodako karena nggak punya harta. Apa jawaban Nabi? Jawab Nabi SAW. Apa kalian tidak tahu banyak cara bersodako? Tidak harus pakai uang, kata Nabi. Lanjutkan. Bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara untuk kamu bersedekah? Apa saja contohnya? Setiap kalimat tasbih adalah sedekah. Orang mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Itu sodako. Terus, setiap kalimat takbir adalah sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedekah. Terus, setiap kalimat tahmid adalah sedekah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu sedekah. Termasuk bersin, mengucapkan Alhamdulillah. Itu sedekah. Sadar nggak sadar? Sedekah itu.
Terus lanjut. Setiap kalimat tahlil adalah sedekah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Itu sedekah. Lanjut. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Suka ngajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat jahat, itu sedekah. Terus. Bahkan pada kemaluanmu pun terdapat pula unsur sedekah. Bahkan pada, pada kemaluanmu pun juga terdapat unsur sedekah. Akhirnya mereka tanya, apakah kami dapat pahala kalau kami melampiaskan nafsu syahwat kami? Karena pada unsur farji, kemaluan itu ada sedekah. Apakah kalau kita mengumbar nafsu syahwat kami kita dapat pahala? Kata Nabi, saya langsungkan aja. Kata Nabi, kalau kau salurkan pada yang halal, kau dapat pahala sedekah. Tapi kalau kau salurkan pada tempat yang haram, maka kau berdosa. Maksudnya disalurkan pada tempat yang halal, istrimu. Maka kau itu namanya sedekah, dapat pahala. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, berarti sedekah itu bentuknya apa sedekah itu? Macam-macam, tidak identik dengan uang, ya. Panjenengan melangkahkan kaki menuju ke majelis taklim ini termasuk sedekah tidak ini? Sedekah, semua kebaikan sedekah, taat sama orang tua, ya, itu sedekah. Jadi tidak identik dengan yaitu harta. Baik, kita lanjutkan sekarang pelajaran yang nomor 2. Kan saya janji ada 4 pelajaran dari dalil pertama. Dalil pertama. Pelajaran yang kedua, di dalam ayat tadi yang awal Al-Baqarah 262 tadi sampai 264. Pelajaran yang kedua, di dalam ayat tadi Allah menyebutkan tentang pahala orang yang berinfak hanya ditujukan kepada orang yang ikhlas saja. Orang ikhlas yang amalannya tidak dibarengi dengan mengungkit-ungkit atau mengundat-undat serta menyakiti hati perasaan si penerima. Jadi orang itu sedekahnya, infaknya itu baru diterima kalau ikhlas. Tapi kalau tidak ikhlas, ya ini repot, ya. Jadi mengharap sesuatu kan ada orang itu beribadahnya itu mengharapkan balasan dari orang lain. Ya, ngundang orang supaya dapat buan. Loh. Ada nggak yang kayak begini? Ya, itu nggak perlu, ya. Jadi yang ikhlas saja karena Allah. Perkara orang itu datang makan, setelah makan pulang, SMP sih istilahnya, ya. Setelah makan pulang, dia nggak terima kasih kepada kita, bahkan nggak sempat salaman dengan kita, nggak apa-apa. Yang kita cari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Ya, makanya yang ikhlas saja karena Allah Azza wa Jalla. Sebab ada orang itu yang beribadahnya itu adalah tidak karena Allah, tetapi ingin mengharapkan sesuatu balasan. Kita lanjutkan. Ya, lanjutkan. Kadang-kadang antar bertetangga juga begitu. Ya, kadang-kadang tetangga kita jahili kita, ngusilin kita. Apa kata kita? Dekne ngono gak eling ta? Ya. Gak eling ta? Ya. Aku nek duwe apa-apa tak kei. Ada yang model-model kayak gini? Oh banyak. Berarti nggak ikhlas karena Allah mengharapkan sesuatu. Nggak usah kita ngasih orang, kita disakiti orang. Maka itulah justru esensi silaturahim. Maaf ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pikir yang namanya silaturahim itu adalah orang yang membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Itu bukan silaturahim. Jadi kalau panjenengan baik kepada saya baik kepada panjenengan, itu bukan silaturahim. Bukan. Tetapi kalau misalnya Anda baik kepada saya, Anda suka menyapa saya, Anda suka memberi saya jahat kepada Anda. Lah itu yang namanya silaturahim. Susah ya? Makanya katanya Nabi, afdhalus shadaqatis shadaqah ala dzirrahimil kashi. Sedekah yang paling besar ganjarannya, sedekah yang kau berikan kepada orang yang menyimpan permusuhan dalam hatimu. Sedekah yang kau berikan kepada orang yang benci sama dirimu, malah kau kasih dia. Tetangga nggak pernah ngasih apa-apa, pulang dari luar kota yang nggak pernah. Ya masakannya sampai bau ke rumah kita. Diinteri encep-encep ta? Enggak apa-apa. Tapi kita punya sesuatu kasih. Bisa kira-kira kita seperti ini?
Rata-rata kita enggak. Lalapo. Nah, itu. Ya itu, ya itu kebrown banget itu, kebrown banget itu ya, enggak ya, baik. Kita lanjutkan, itu yang kedua. Jadi orang yang tidak ikhlas, ya dia suka menunda-tunda, maka ini tidak diterima. Yang ketiga pelajarannya dalam ayat ini menyebutkan tentang amalan-amalan penghapus pahala. Ayat yang tadi dibaca Al-Baqarah 262 sampai 264. Ternyata di situ banyak penghapus pahala. Di antaranya undat-undat, menyebut-nyebut sedekah yang ia berikan. Yang kedua, menyakiti hati orang yang menerima infak. Yang ketiga, berinfak sedekah karena riya, ingin dilihat orang. Yang keempat, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka amalannya dihapus oleh Allah. Nah, seperti itu. Yang terakhir, pelajaran yang keempat, masih dalil pertama ini. Di dalam ayat ini juga Allah memberikan perumpamaan orang yang bersedekah atau berinfak karena riya. Apa tadi diumpamakan, apa tadi? Seperti apa tadi? Batu licin yang di atasnya ada debu atau tanah yang tertimpa dengan hujan lebat sehingga menjadi licinlah kembali batu tersebut. Ya, baik, sekarang kita akan bahas yaitu dalil yang nomor 2. Kan ada 4 dalil yang saya janjikan, yaitu tentang pembatal amal yang nomor 3 ini, mengungkit-ungkit kebaikan dan menyakiti hati orang yang diberi kebaikan. Yang pertama tadi sudah ya, dalilnya Al-Baqarah ayat 262 sampai 264. Betul, Bu? Yang nomor 2 sekarang, buka Sahih Targhib wa Tarhib. Jilidnya jilid 5. Oh, jilid 4, maaf, jilid 4. Bawa enggak? Bawa ya. Jilid 4, nomornya 2034. 2034. Coba dibaca, Ukhti. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor 2034. Riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasai dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Baca, Ukhti, silakan. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Ada 3 manusia yang pada hari kiamat nanti Allah tidak akan mengajak bicara, melihat dan menyucikan mereka. No. Ada 3 manusia yang nanti di hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah. Yang kedua, tidak akan disucikan dosanya oleh Allah. Yang ketiga, tidak akan dilihat oleh Allah. Nggak diajak bicara, nggak dilihat, dan dosanya nggak disucikan. Terus? Serta mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Na'udzubillah, bertubi-tubi 3 orang ini. 3 orang ini, Bapak Ibu, 3 orang. Sudah tidak diajak bicara, nggak direken. Yang kedua, nggak dilihat Allah. Yang ketiga, dosanya nggak diampuni oleh Allah. Yang keempat, mendapatkan azab yang pedih. Siapa 3 orang ini? 1. Ia menuturkan, Rasulullah SAW mengulangi 3 kali. Nabi mengucapkan itu sampai 3 kali. Berarti ini berarti perkara besar ini. Lanjutkan. Abu Dzar berkata, Ya. mereka sia-sia dan merugi. Teruskan. Siapa mereka, wahai Rasulullah? Siapa mereka 3 orang itu, wahai Rasulullah? 1. Beliau menjawab, orang yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki. Isbal. Bagi laki-laki, orang yang menurunkan sarungnya, gamisnya, celananya menutupi mata kaki. Nah, ini namanya isbal, nggak boleh, Pak. Ya, kalau memang belum belajar, nggak apa-apa ya. Meskipun nggak terlalu cingkrang, sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa, press mata kaki nggak apa-apa, press. Yang penting nggak sampai nutupi mata kaki, press mata kaki nggak apa-apa. Yang afdol itu yang di atas mata kaki, yang afdol. Maka orang yang kalau pakai sarung, pakai celana, pakai gamis, nutupi mata kakinya, maka di hari kiamat tidak dilihat, tidak diajak bicara, tidak dilihat Allah, dosanya tidak diampuni Allah, terakhir mendapatkan azab yang sangat pedih. Nah, ini ya, untuk laki-laki. Kalau wanita, ya semakin panjang itu memang disyariatkan. Bahkan sudah nutupi telapak kaki, masih pakai kaos kaki juga. Itu wanita, harus tertutup rapat. Terus lanjut, Ukti. Yang kedua, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Nah, ini materi kita nih. Ungkit-ungkit pemberian. Itu tidak akan, dia itu diajak bicara, tidak dilihat oleh Allah. Terus lanjut. Dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Melariskan barang dagangan pakai sumpah palsu. Demi Allah, Pak, ini kualitas pertama, Pak. Nggak ada lagi ini, Pak. Apa istilahnya kalau nggak ada lagi?
Limited edition. Wah, dia nggak ada lagi ini, Pak. Ya, sudah ini terakhir ini, Pak. Ini. Saya ini, Pak, terus terang ini ya. Saya kalau jual barang itu nggak mungkin ecek-ecek, Pak. Padahal itu kualitas KW2 barang ini. Jadi sumpah palsu. Wallahi, Pak, sumpah. Saya kalau ngambil untung nggak banyak, nggak banyak. Tolong jangan ditawar terlalu untung saya dikit demi Allah untung. Padahal sudah banyak untungnya. Banyak nggak pedagang yang suka kayak begini? Yang nggak ada kecap itu nomor. Hati-hati ya, hati-hati. Yang di sini pedagang, hati-hati. Jangan sampai sering-sering sumpah palsu ya. Baik yang jujur. Baik, nomor 3. Dalil ketiga yang berbicara bahwasanya undat-undat mengungkit-ungkit pemberian yang diberikan kepada orang lain itu bisa menghapus amal. Tolong dibaca dalil ketiga Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5, nomornya 2511 2511. Setelah itu jangan ditutup, nanti nomornya berdekatan. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, riwayat An-Nasai, Al-Bazzar, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Ayo 2511 baca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi Dari wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak dan ayahnya kita doakan. Karena Ibnu Umar itu kepanjangannya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah itu sahabat Nabi, Umar bin Khattab juga sahabat. Anak dan bapak sama-sama sahabat. Ya kita doakan radhiyallahu anhuma. Ulang lagi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Apa isi sabdanya? ada 3 orang yang mana Allah tidak akan melihat mereka Terus. dengan pandangan rahmat Loh, nggak akan dilihat oleh pandangan rahmat. Terus. di pada hari kiamat, Lanjut. yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. No, anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tadi pagi yang ngikuti kajian saya online mungkin sempat, yaitu kajian saya di Pesona Wahidin Residen, yaitu di Gresik ya, perumahan Pesona Wahidin. Itu kajiannya adalah tentang masalah kitab dosa-dosa besar. Dosa besar yang nomor 6 tadi pagi, tentang durhaka kepada orang tua. Lah di situ saya jelaskan ada 20 ciri anak itu disebut anak durhaka. 20 ciri kata para ulama, mulai dari kalau diperintah suka mengatakan ah atau atau cis atau itu nggak boleh, itu durhaka. Itu anak durhaka. Yang kedua termasuk anak durhaka, ciri-cirinya adalah yaitu suka membodoh-bodohi orang tua, menghina dan cenderung membodoh-bodohkan orang tua. Contoh, seorang anak berkata kepada orang tuanya, papa sama mama ini gaptek. Apa gaptek? Gagap teknologi. Mama ini jadul. Apa jadul? Zaman dulu. Ya, gara-gara papanya ndak bisa mengoperasikan HP karena gadget sekarang kan canggih-canggih. Apa kata anaknya? Papa ini Lola. Apa Lola? Loadingnya lambat. Papa mama ini ketinggalan zaman. Oh, coba. Itu termasuk itu. Ya, itu membodoh-bodohi. Yang ketiga, anak yang menghina masakan orang tua. Termasuk, Bu, masak apa hari ini? Ibu ndak masak, nak. Ibu ndak enak badan. Itu ada masakan kemarin rawon. Ya Allah, Bu, kemarin rawon, sekarang rawon. Rawonnya lihat aku bosen, Bu. Rawonnya lihat aku bosen. Saya tanya. Rawon itu kalau tambah nginep tambah enak enggak? Ya. Loh, ya wong memang dasarnya anak ndak bisa masak, bisanya nyacat, nggak boleh menghina masakan. Yang keempat, ndak mau ngantarkan orang tua, kebutuhan orang tua. Jadi kalau disuruh ngantarkan ke dokter itu, wah, ada aja. Apalagi kalau anaknya kaya raya, oh sopirnya yang disuruh. Tolong antarkan mamaku ke dokter, ini uangnya untuk ngambil obat nanti. Orang tuanya pasti kecewa. Biyen kok nak jam masih kecil dulu, ndak peduli panas, ndak peduli hujan, ibu yang ngantarkan kamu ke dokter. Giliran ya. Itu mungkin ya. Dalam hati tapi. Dalam hati. Gelo orang tuanya. Gelo, ndak diucapkan dalam hati. Gelo. Ya. Sekarang ibu sakit, kamu yang anu, ya. Jadi nggak pernah ibunya itu diajak, yaitu ke
jalan-jalan, nggak pernah. Dia lebih memuliakan istrinya daripada orang tuanya. Loh banyak loh suami-suami yang disetir sama istrinya. Oh banyak. Sehingga dia jahat sama orang tuanya. Banyak seperti itu. Maka berbahagialah orang tua yang punya anak laki-laki peduli sama papa mamanya. Oh itu nikmat paling top itu sudah. Sebab banyak anak laki-laki zaman sekarang dia lebih peduli. Istrinya kalau kepingin jalan-jalan, oh diajak ke mall. Padahal orang tua kalau sambatan, orang tua, ibu iki sikile cekot-cekot, nah cekot-cekot. Padahal kalau diajak jalan-jalan, setelah jalan-jalan, alhamdulillah waras, nah sikile ibu. Betul atau tidak? Obatnya itu melaku-melaku. Tapi anaknya ndak ngerti, istrinya tak sih diajak melaku-melaku. Ada ndak yang kayak begini? Rugi, punya anak laki kayak begini, rugi. Mudah-mudahan kita nggak dikasih anak laki yang model kayak begini. Tapi mudah-mudahan putra-putra kita. Lah kalau anak perempuan yang nggak usah digandoli. Kalau sudah nikah, surganya dia ya sama suami. Surganya anak laki-laki, baktinya sama papa mamanya. Karena karena baktinya anak laki-laki ke papa mamanya itu abadi. Nggak putus. Tapi kalau anak perempuan putus, ijab kabul selesai, orang tua nggak boleh cawe-cawe. Itu surganya dia bakti sama suami, bukan bakti sama orang tuanya. Selesai anak perempuan itu. Makanya berbahagialah yang punya anak laki-laki. Terus kemudian misalnya sudah ngajak istrinya, ngajak anaknya, mau tur, mau jalan-jalan, liburan, ibunya ternyata, nah ibu enter nopo anu, ya itu. Kata istrinya, lo gak sido mas, gak jadi. Anak lupa gak jadi. Lo kenapa? Mama dulu. Papa ngantarkan mama. Lo kan bisa besok, enggak. Mama dulu. Oh, masya Allah, luar biasa anak lagi ini. Iya, ya. Tapi banyak dewasa ini istri-istri yang menyebabkan suaminya itu ya benci sama orang tuanya. Nggak boleh ya. Tapi di sini kan nggak ada toh istri seperti itu. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Nggak ada betulan ya. Nggak ada betulan memang ya. Baik, kita lanjutkan. Terus, belum selesai itu. Yang pertama, yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat, anak durhaka. Termasuk begini, maaf ini. Saya lanjutkan dikit. Masalah anak durhaka. Termasuk seorang anak yang suka menyusahkan orang tua. Jadi, apa itu? Dinikahkan itu maksudnya orang tua itu jadi tenang hatinya. Ini nggak tenang. Kenapa? Karena orang tuanya yang harus nutupi utangnya anak. Utang sana tutup sama orang tuanya, utang sana untuk daripada anaknya namanya tercoreng, sehingga orang tua ini namanya menjadi tercoreng di masyarakat, suka nyusahkan orang tua. Belum lagi anaknya kena kasus, anaknya ternyata kena narkoba, sehingga orang tuanya yang harus nebus, jadi merusak nama baik orang tua. Ini anak durhaka. Termasuk anak yang iri terus warisan. Wong orang tua masih hidup. Ayo bu, bagian saiki mari ta bu istilah bu. Sepodo ae lho bu dibagi engko ambek saiki sepodo ae. Ini anak durhaka, ini nggak boleh. Ya, termasuk menempatkan rumah orang tua di rumah yang sederhana, sedangkan dia rumahnya magrong-magrong sama istrinya. Oh, istrinya diajak ke luar negeri, ke Turki. Ibunya cuma minta, nak kone ono rezeki, ibu umrohno ya. Saya iki repot bu, saya iki anu kebijakane pemerintah iku eno. Gawe Arab Saudi ku nutup saiki gak iso umroh, tapi ke Turki dia. Tapi dia keliling ke luar negeri. Ya, orang tuanya cuma dijadikan. Bahkan ada seorang anak, orang tuanya dijadikan babysitter. Jadi dia kerja, istrinya kerja. Mestinya orang tua itu bukan waktunya momong putu, bukan. Betul tidak bu? Orang tua itu waktunya kepingin menghabiskan masa tuanya enak, kepingin taklim, kepingin duduk tenang, kepingin baca Quran enak, kepingin zikir. Ini ndak, suruh ngomong, geret kereta putu nih. Banyak nggak kayak gini? Banyak. Loh bu, kemana anaknya? Kerja, ya Allah. Jadi dipikir PAUD ini, jadi dititipin pagi, sore diambil kayak PAUD, kayak sekolah. Ya, banyak nggak anak-anak kayak begini? Banyak.
Saya itu Ustaz, sampai kadang-kadang ada orang tua lapor ke saya itu mulut saya tak jaga, ambek anak, ambek mantu iki Ustaz, biar ndak saya itu ndak dikurang ajari sama mantu, tapi hatiku iku gelo Ustaz. Ya Allah, Ustaz kok tahu semua ya? Ya, ayo belum, anak saya belum nikah kok ya, belum ya. Jadi ini curhatan dari ibu-ibu yang langsung japri atau langsung ke saya. Jadi banyak anak-anak seperti ini ya. Oh, baik, jadi anak durhaka ya, nggak akan dilihat oleh Allah. Terus yang nomor 2, Ukti baca, siapa itu? Homer. Ulang lagi. Pecandu Homer. Pecandu Homer. Nah, itu orang yang terus-menerus mabuk. Yang ketiga siapa? Dan yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Duh, suka ungkit-ungkit pemberian. Itu nggak akan dilihat oleh Allah nanti di hari kiamat. Sekarang kita masuk dalil terakhir, dalil keempat. Dalil keempat, dalil terakhir, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2513 2513, riwayat Ibnu Abi Asim radhiyallahu an dari sahabat Abu Umamah. Betul, Abu Umamah. Ayo. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia menuturkan, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, isinya ada 3 golongan manusia yang mana Allah tidak menerima amalan yang fardu dan yang sunnah. Naudzubillah min dzalik. Yang fardu nggak diterima, amalan yang sunnah. Salat fardunya nggak diterima, puasa Ramadannya enggak, zakatnya, hajinya, pokoknya yang wajib-wajib nggak diterima. Plus yang sunnah nggak diterima. Berarti semuanya ditolak oleh Allah. Siapa itu, Ukti? Yaitu orang yang durhaka, orang yang Stop, mengungkit, orang yang durhaka kepada orang tua. Diulang lagi. Yang kedua, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, nomor 3, dan yang mendustakan takdir. dan yang mendustakan takdir, tidak percaya dengan qadha dan qadar. Dia menganggap apa yang terjadi ini karena usaha manusia, nggak ada kaitannya dengan Allah. Salah. Yang seperti ini adalah sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Loh Ustaz, Allah itu menakdirkan baik dan buruk. Iya, yang baik ditakdirkan, yang buruk ditakdirkan. Cuman ada syaratnya. Syaratnya ada. Sebenarnya satu syaratnya. Apa itu? Sebenarnya nggak ada takdir buruk, itu nggak ada. Semua yang Allah takdirkan untuk manusia itu baik untuk manusia. Buruk itu karena kacamata kita. Kacamata manusia itu menganggap buruk, padahal itu baik untuk kita. Satu. Yang kedua, kalau ada takdir yang buruk-buruk, tidak boleh dikembalikan kepada Allah, kembalikan kepada diri kita. Mati bunuh diri, cerai, rumah tangga cerai, ini kan buruk-buruk semua. Itu nggak boleh dikatakan, yes mungkin ini takdirnya. Nggak bisa. Anda bisa kok pilih opsi yang lain. Kenapa Anda pilih opsi bunuh diri? Kenapa Anda tidak milih opsi taubat, memperbaiki diri, move on untuk menjadi lebih baik lagi? Kenapa tidak Anda pilih itu? Kenapa Anda pilih mengakhiri hidup? Nah itu, lo berarti orang itu tidak dipaksa sama Allah. Enggak lah, orang itu dikasih kebebasan oleh Allah. Makanya dalam surat Al-Kahfi yang kita baca nanti malam Jumat atau besok, Al-Kahfi, apa katanya Allah? Al-Kahfi ayat 29, yaitu waman syaa falyu'min waman syaa falyakfur. Iya. Waman syaa, gimana itu? Surat nomor 18 ya, Al-Kahfi surat 18. Oh kok Maryam surat 18 ayatnya 29. Ayat 29 ada di tengah-tengah. 29. Oh. 29. Ya, nah ini. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan. Siapa yang mau jadi kafir silakan. Lu dikasih kebebasan, Allah nggak maksa. Makanya kalau takdir yang buruk-buruk jangan dikembalikan kepada Allah, tapi kembalikan ke dirinya. Ada orang berbuat zina, saya tegur, Mas, kenapa kok Anda melakukan zina? Zina itu kan dosa besar. Apa katanya? Ya ini mungkin sudah ditakdirkan sama Allah. Nggak bisa. Yang buruk-buruk kembalikan kepada dirinya, tetapi yang baik-baik kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Mana dalilnya? Ayo dibuka Ukti, surat nomor 4. An-Nisa ayat 79. An-Nisa 79. Allah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Loh, jelas sekali itu. An-Nisa 79. Ayo, yang keras Ukti. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Loh, kebaikan apapun yang baik-baik dari Allah. Terus
dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Jangan dikembalikan kepada Allah. Ya, seperti itu. Makanya dalam hal ini Allah menakdirkan yang baik dan buruk, tapi yang baik kembalikan kepada Allah, yang buruk salahkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jadi tuntas sudah materi kita. Yang pertama, dalil-dalilnya tuntas. Intinya haram mengungkit-ungkit pemberian. Haram, dilarang keras. Sekarang saya masuk kepada penjelasannya. Lah karena penjelasannya ini panjang Bapak Ibu, insya Allah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Ini sudah jam 5. Oh, sok jam 5. Iya, betul apa tidak? Sudah 1 jam lebih pembicaraan kita Bapak Ibu. Ya, baik, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya pada kajian berikutnya. Silakan barangkali ada yang mau bertanya, 1 atau 2 barangkali. Bapak-bapak ada? Silakan Ibu, silakan. Panas ya hawanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, biar bentar lagi selesai. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullah. Langsung aja Ibu, silakan. Silakan. Ustaz, yang mengenai zakat mal tadi, Zakat mal? kalau perangkat rumah tadi bayarnya bulanan, itu hitungannya hitungannya misalkan dulu atau setiap bulan kita bayar itu. Dia bayarnya bulanan. Baik, orang ngontrak rumah kita tapi bayarnya bulanan. Itu ngitung zakatnya bagaimana? Tetap setahun sekali. Tetap iya, ditotalkan nanti. Ditotalkan. Seperti itu ya. Ustaz, tentunya kan dalam itu kan ada istilah take home pay dan net income. Ada yaitu terima kotor, ada terima bersih. Ini yang bagaimana ini? Ya dari apa yang kita terima itu kita totalkan aja semuanya. Seperti itu. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, yang lain ada? Ya, Ukti, pojok, silakan. Monggo, nggak apa-apa kalau mic-nya nggak keluar, yang keras saja. Silakan. Ustaz, kalau dalam hal kayak mundat-mundat gitu, itu misalnya yang mundat-mundat itu bukan yang melakukan amalan, misalnya keluarganya yang nggak terima gitu, terus keluarganya itu yang mundat-mundat itu Kayak apa? Enak contoh ini, enak contoh. Kayak apa? misalnya kayak ibunya misalnya kasihan sama anaknya suka di gimana-gimana gitu, padahal anakku wis ngene gitu, itu gimana? Oh, iya. Nah, beda. Kalau itu adalah unsur pemberitaan. Jadi kalimat berita. Ya, anakmu itu sudah begini, bukan dirinya, tetapi orang lain yang menjelaskan. Maka dalam hal ini tidak mengapa, ya. Tetapi kalau orang yang dijelaskan tadi, misalnya anak itu tadi, dia tahu ilmunya, sebaiknya dia beristighfar kepada Allah. Dia takut kepada Allah kalau dia menjadi tidak ikhlas karena sudah kebaikan yang sudah ia berikan. Meskipun bukan dia yang ngomong, yang bicara itu orang lain. Misalnya ibunya ngomong sama orang lain. Anakmu ini sudah begini. Anakmu ini wis akeh lho ngene dan seterusnya. Maka dalam ini nggak apa-apa. Yang penting bukan anaknya tersebut yang melakukan. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Bapak-bapak? Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu semua ini. Ustaz mau tanya, ini kan ada teman saya yang datang sama saya. Ya. Dia janji akan melunasi Hutang? Ya, 3 bulan, tapi ternyata sampai 5 tahun belum lunas juga. Belum lunas Dia juga? saya tahu mampu. Ya. Jadi saya Nah. wajib mengingatkan terus. Iya, baik. Gitu. Baik. Bagaimana? Ya, sama-sama. Barakallahu fiki. Bagaimana hukumnya kalau ada orang ditagih terus sudah 5 tahun nggak bayar-bayar, padahal dia mampu? Ya, nggak dibayar-bayar kan? Nyicil tapi sampai sekarang belum selesai ya. Dan itu pun harus ditagih dan seterusnya. Padahal dia mampu sebenarnya untuk melunasi mampu. Coba dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib, lu sudah dimasukkan semua. Ini ngusir secara halus. Ya, silakan. Jilid 4 Sahih Targhib, nomornya 1811. Ya, 1811 maksud saya. 1811. Ayo.
Silakan. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Isinya, terus seorang mukmin itu terhalangi masuk surga karena hutang-hutangnya yang hingga dilunasi. no, rohnya mukmin nggak bisa masuk surga. Dalam riwayat yang lain, meskipun dia mati syahid, tetap nggak bisa masuk surga sampai utangnya dilunasi. Satu. Yang kedua, ada riwayat yang mengatakan, jadi kalau dia punya utang, tapi dia rajin sodako, sodakonya itu tertahan, nggak diterima sama Allah. Dia rajin ngumrohkan orang, dia sodako di masjid, tapi dia punya utang. Dia punya utang, entah itu utang koperasi, entah itu utang macam-macam, ya. Maka dalam hal ini, maka sodakonya itu tidak diterima oleh Allah, tertahan. Begitu utangnya itu dilunasi, baru sodakonya tadi semuanya diterima oleh Allah. Kenapa? Karena nutup hutang itu wajib, sedangkan sodako ini hukumnya sunnah. Yang wajib itu didulukan dari yang sunnah. Mestinya begitu. Bahkan Nabi pernah tidak mau menyolati mayit atau jenazah yang punya hutang. Baik, jadi itu yang pertama. Yang kedua, sikap kita, Ustadz. Itu kan orangnya. Itu orangnya. Sikap kita. Ya, artinya Bu, begini. Kalau ibu merasa dia itu mampu, maka berikan kelonggaran. Ibu tak tunjukkan sebuah hadis yang ibu kalau mendengar, pasti ibu akan lebih bersemangat lagi. Apa itu? Katanya Nabi di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Sebentar, saya carikan sambil saya ingat-ingat nomornya. Nomornya 1800-an tentang masalah utang. Itu katanya Nabi, orang yang memberikan utang, lalu kemudian setelah jatuh tempo, ya, ternyata kita tagih, lalu dia tidak bayar, lalu dia memberikan keringanan lagi sampai bulan berikutnya, maka 1 hari setelah keringanan itu diberikan, sampai 1 bulan itu, setiap harinya, uang yang dia utangkan itu dikalikan 10 kali lipat oleh Allah seperti sodako. Contoh, ada orang utang sama saya 1 juta. Kapan dibayar, Mas? Nanti tanggal 27 Februari, Ustadz. Berarti bulan depan. Persis 1 bulan. Oke, tayyib. Saya kasih 1 juta. Besok tanggal 27, yaitu Februari, saya tagih. Ustadz, enggak bisa. Ustadz, anak saya begini, sakit, macam-macam. Maka berarti saya bilang, ya wis ya, tak kasih keringanan sampai 27 Maret ya. Maka hitungan mulai 28 Februari. 1 hari setelah jatuh tempo itu sampai Maret tanggal 27, itu tiap hari 1 juta kali 10, berarti tiap hari kayak saya sodako 10 juta. Seperti sodako 10 juta tiap hari selama itu. Ternyata diperpanjang lagi, kasih keringanan. Besar pahalanya, Bu. Besar. Tapi kalau dia sudah pailit, dia sudah nggak mampu, ya, mungkin dia karena fresh major atau apapun, pokoknya dia nggak mampu, nggak punya apa-apa, maka lebih baik ikhlaskan. Karena ada orang masuk surga nggak punya amalan apa-apa, amalannya cuma 1, masuk surga karena 1 amalan. Apa itu? Karena dia suka membebaskan utang orang kepada dia. Itu. Ya tergantung ibu pilihan. Mau terus ibu dapat pahala terus. Kalau misalnya ibu lihat kondisinya kok kayaknya tidak memungkinkan untuk ditagih, sudah bisa. Diikhlaskan aja. Wallahu a'lam bishawab. Itu, Bu, ya. Baik, demikian karena tambah mendung ini, ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah meridhoi semua amal ibadah kita, menerima amal kebajikan kita, dan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil hisab. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.